apa yang membuat Lady akhirnya mantep gitu untuk sebenarnya saya udah cerita di spill sudah di spill ya, apa namanya, ibaratnya pikiran saya, kenapa saya, kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan katanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, masih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Jadi kalau dibilang ini saya masih bingung. Kabar Randy sendiri ingin menghapus tato sendiri yang Kalau itu tanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini. tapi dia udah mulai tato. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kalau kalian melihat video dari Lady Nayuan, yang mana dia ini ditanyain sama wartawan gitu ya, kita nggak bisa kayak pasti kita akan melihat bahwa raut wajah dari Lady Nayuan itu seperti mempunyai banyak beban begitu ya. Nah, jadi kita tetap lihat ya dimana si Lady Nayuan ini dengan ramah, ketika pun dia meminta jalan kepada rekan-rekan wartawan gitu, dia memang terlihat begitu tertekan wajahnya, ya kan? Nah, terus ketika ditanyain itu sama wartawan, ya dia bilang, iya, memang seperti yang aku spill di IG storyku, dia bilang kan, karena niatnya untuk menceraikan si Randy itu dia ini pengen membuka jalan, kan gitu ya. Nah, jadi Madasuki pengen banget melihat emosi apa sih yang berkecamuk pada saat mediasi ini, atau pada saat Lady Nayuan ini diketemukan sama si Randy, begitu ya. Oke, kita akan lihat di kartu tarotnya Madam Suki. Yuhu! Oke, sebentar ya. Nah. Yuk kita lihat emosi apa yang berkecamuk di pikiran Lady Nayuan saat mediasi ini. Oke. Ini tetap ngikutin ya Lady Nayuan ya. Kalau kalian ngikutin videonya Madam Suki, waktu Madam Suki melihat apa sih, bagaimana sih perasaan Lady Nayuan sama Randy, ternyata Innocent ini ikut terus. Coba deh, nah kalian yang baru datang atau baru terdampar di channelnya Madam Suki, coba kalian lihat di bawah, di situ ada playlist Cinta Tapi Dusta ya. Di situ Madam Suki mempunyai beberapa video tentang mereka ini ya, Randy, Lady, Sanas, dan Cici ya. Oke, jadi kartu ini ikutin Lady Nayuan terus. Oke, di sini ada completion ya. Dan kartu yang ketiga adalah emosi apa ya? Di sini ada totally. Oke, jadi gini ya. Waktu kita melihat wajahnya Lady Nayuan, memang kita melihat banyak sekali beban dalam pikirannya. Nah, Lady Nayuan tetap merasa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah jalurnya, itu dia sudah berada di jalur yang tepat, ya. Jadi perasaan dia di sini adalah perasaan maju, memantapkan. Nah, dia mantap untuk menceraikan Randy. Tapi di kartu yang kedua ini, emosinya memang ada perasaan marah, benci, terus wajar ya itu ya. Marah, benci, sedih, kecewa, dan hal-hal lain. Jadi di sini emosinya benar-benar kacau balau, ya. Nah, di perasaan yang ketiga ini, setelah dia mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi, dia merasa nggak total gitu loh. Apa benar dia itu akan menceraikan si Randy itu? Padahal di kartu yang pertama dia merasa memantapkan dirinya, tapi di kartu yang ini dia merasa kayak bimbang
ada kebimbangan di sini. Karena di kartu kedua ini tadi yang udah dijelaskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Nah, niatnya dia itu kan memang membuka jalan, ya dong. Terus, namun dari kondisi yang terjadi sepertinya berbeda. Berbedanya kenapa? Berbedanya ini kan dia melihat si Shahnaz ini dengan sikapnya, hubungannya sama si suaminya, dan banyak hal yang dia melihat itu nggak sesuai gitu loh dengan apa yang terjadi hubungan dia Randy. Paham ya? Nah, jadi ini seperti kayak opposite gitu, berlawanan. Yang sini ancur-ancuran, yang di sini adem ayem gitu. Nah, terus apakah lady ini dengan kondisi yang sekarang, dia ini kayak nyukurin gitu sama Randy? Ini yang mau Madam Suki lihat. Apakah lady ini nyukurin? Syukur lu Randy, lihat tuh, yang sono semakin mesra, sedangkan aku tuh mau cerain kamu. Nah, oke. Yuk kita lihat kartunya. Karena kan kalau dilihat kan si Sana sama si Cici ini kok tambah mesra, ya. Nah, terus sementara dia mau menceraikan Randy, paham ya? Apakah dalam hal ini si Lady Nayuan itu nyukurin si Randy-nya? Oke, kita lihat ya. Iya. Jadi di sini namanya seorang wanita yang sudah disakiti 3 kali, itu pun yang ketahuan. Yang tidak ketahuan kan kita nggak tahu. Nah, yang ketahuan 3 kali ini ada perasaan yang syukur Loren gitu. Wajar ya kalau disakiti itu terus berpikir seperti itu, ngapokin kapok lu gitu. Lihat tuh perempuan yang kamu cintai, yang sampai kamu ukir wajahnya segede gaban di punggung kamu, ya, ada perasaan itu. Nah, di sini juga dengan tegas ya, dia kan sudah maju untuk menceraikan Randy. Artinya perasaan itu ada, syukur kamu, lihat tuh, gitu. 3 kartu ini mengatakan iya. Jadi Lady Nayuan itu kayak nyukurin, lihat tuh, lihat orang yang kamu cintain, orang perempuan yang kamu gambar sampai jadi tato di punggung kamu segede gaban, ternyata. Nah, jadi ada perasaan itu dan sangat besar, kayak nyukurin gitu ya. Oke, terus tapi perlu diingat ya, awalnya banyak orang yang tidak menyangka kalau si Randy ini bakalan tampil klarifikasi, dan bahkan dia ini membenarkan semua kata-kata Lady Nayuan atau pengakuan Lady Nayuan di channelnya Bang Denny Sumarko. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata si Randy ini bukan seorang pengecut, dan ini banyak tidak disangka sama orang. Ternyata Randy segentle ini, dan dia memang dia memang menyerahkan dirinya untuk dimarahin, dicaci maki, dihujat bahkan, atau apapun, terserah. Intinya dia sudah tampil. Itu bukan hal mudah, ya kan? Nah, terus apakah karena Randy ini kepepet? Itu Madam Suki udah buat videonya ya, tapi nggak apa-apa. Apakah kemunculan Randy ini ke publik? Apakah karena dia itu kepepet? Jawabannya enggak. Dia nggak kepepet, ya. Nah, ibaratnya kan dia ini kayak maju, mundur, tetap aja sih dia ini ditolak gitu loh, ya kan? Nah, kita make sure lagi apakah dia itu kepepet melakukan ini atau speak up atau membenarkan kata-kata Lady Nayuan. Oke, di sini ada hal yang memang harus dia katakan secara apa yang terjadi dengan dirinya itu, ya. Oke. Nah, jawaban ketiga ini, dia memang kepepet, tetapi dia tidak kepepet. Gimana sih? Nah, jawabannya ternyata ada di nomor 2, ya. Kalau merasa terpepet,
Pertama enggak, dia merasa enggak kepepet. Tapi jawaban kedua adalah dia ini merasa harus meluruskan. Karena Madam Suki kan sudah buat videonya, dia harus membela Lady. Karena ada dari pihak sana atau orang-orang yang mengatakan bahwa Lady Nayuan ini pansos. Dia nggak terima istrinya dibilang pansos. Paham? Jadi dia ini sebenarnya juga ingin membela diri. Nah, kalau dibilang namanya sekarang orang salah ya, namanya kepepet itu adalah, perasaan kepepet itu ada. Tapi ini bukan alasan yang sebenarnya dia tampil. Paham ya? Karena membela Lady Nayuan. Itu aja. Dia nggak mau istrinya itu disalahkan lagi. Udah, cukup dia aja. Kalau mau maki gue aja. Kalau mau marah sama gue aja gitu loh maksudnya si Randy. Paham ya? Oke, terus banyak netizen itu yang mengatakan, ya ini netizen yang ngomong ya, karena Madam Suki kan membaca di mana-mana gitu loh. Tapi anyway, mengenai pengetahuan atau mengenai sesuatu yang pokoknya sesuatu berita yang lagi viral. By the way, netizen ini kan serba tahu ya kan. Netizen Indonesia itu melebihi surat kabar karena mereka lebih tahu daripada surat kabar ya. Ini Madam Suki baca di mana-mana ya. Menurut netizen, padukan netizen tahu dong ya. Nah, padukan netizen ini ada beberapa yang mengatakan, tahu nggak sebenarnya bukan hanya si S aja nih, bukan hanya sama si S, tapi Randy itu pernah juga punya masalah dengan perempuan-perempuan lainnya. Ya, ini bukan selingkuh yang pertama kok. Ada lagi sebelum-sebelumnya. Nah, ya kan? Benar kan? Madam Suki bilang kalau netizen ini lebih tahu daripada surat kabar. Coba kita bedah, makin intip ya. Mari kita intip di kartunya Madam Suki ini. Sekarang Madam Suki mau tanya sama Randy. Madam Suki mau izin tanya ya. Kata netizen itu, ya itulah netizen yang tadi Madam Suki bilang. Katanya kamu itu sebelum sama si S ini, kamu ada ya perempuan lain yang kamu jadiin istri-istri gitu loh ya, istri-istri yang maksudnya istri-istri yang bukan istri-istri sah gitu, yang kamu panggil ayang-ayang juga. Ada nggak sih? Kasih tahu ya Madam Suki ya. Oke. Aduh. Sebentar, sabar netizen. Oke, jadi gini ya. Di kartu 3 ini semuanya positif ya. Nah, jadi memang ada Madam Suki pernah membaca, Madam Suki pernah melihat atau ngikutin di sosial media ya. Kalau ada pengakuan sih dari si Randy ini bahwa dulunya dia itu memang cowok yang begituan deh, maksudnya yang gimana ya, yang ketika melihat cewek cantik itu yang kemudian yang pasang aksi yang kayak gitu ya. Memang ada ya, karena memang dia itu mulai dia remaja, bahkan itu diakui dia sendiri ya, karena dia punya masalah sama orang tuanya ya. Itu memang membuat dirinya itu sebagai the rebel itu loh, laki-laki atau cowok yang memberontak, yang tapi di sini dia lebih kayak sama perempuan itu yang memang ada agresifnya gitu. Iya memang di sini ya. Nah, tapi kan kita mau lihat dulu nih, apakah dia agresif sama perempuan ini sebelum menikah. Oke. Dilihat nih kartunya ya, bukan disiap-siapin. Ya. Jadi sebelum menikah ya ini ya, apakah dia itu sudah agresif seperti itu? Waduh, nih di Empress. Iya, waduh, lihat nih ya. Mana kita bacain ya. Ten of Cups ya. Ten of Cups ini adalah sebuah hubungan yang baik atau kemitraan ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa si Randy ini memang sangat, dia kan anak broken home ya. Dia sangat membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya. Tapi sayang, mamanya di sini kan, ini cerita Randy sendiri ya. Jadi cerita Randy itu mamanya ini seperti menutup akses ketika ayahnya mencari dia. Padahal di sini ada sebuah kerinduan, dia itu mempunyai keluarga yang harmonis.
Jadi tarot itu kayak gitu ya. Kadang dia tuh, tarot ini menceritakan sesuatu apa yang terjadi di belakang. Nah, di kartu yang kedua ini mengatakan iya memang dia ini sangat agresif ketika sebelum menikah. Agresif kepada perempuan. Ya, jadi kayak dibilang tuh playboy ya. Nah, gitu. Nah, setelah dia menikah dengan Lady Nayuan, apakah dia masih agresif sama perempuan? Ya, di sini ada King of Wands, oke. Di sini ada The World. Di sini ada It's of Swords. Oke, begini ya, padukan netizen. King of Wands ini menggambarkan tentang sebuah ketegasan, ya. Karena bagi seorang playboy, ketika mereka itu sudah mengikrarkan atau mereka itu menikah, tentu di sini ada sebuah ketegasan dalam dirinya untuk berhenti atau mencintai satu orang yang menjadi pasangan hidupnya. Karena ini ada sosoknya dan sini ada sosoknya Lady. Jadi Lady ini diperumpamakan singa atau harimau. Kenapa perumpamaannya singa atau harimau? Karena menurut Randy bahwa singa ini adalah orang atau sosok yang dia harus hargai, hormati, didengar kata-katanya. Karena Raja Rimba itu siapa? Singa. Ya, jadi dia punya ketegasan itu. Jadi sebagai seorang playboy, dia itu melawan dirinya untuk tidak seperti itu, ya, tidak ada perempuan lain. Nah, di kartu ketiga ini menjelaskan iya memang ada upaya atau ada kerja keras si Randy ini agar supaya dia menjadi suami yang baik, ya. Nah, ternyata di dalam dia proses, ini kan proses ya. Ketika kita menjadi seseorang di masa lalu, menjadi playboy kayak, playgirl kayak, atau pemain kayak, atau apapun lah ya, itu kan harus ada proses. Nah, selama proses ini ternyata ada seseorang yang menggoda dia. Akhirnya sebagai seorang playboy dia ya jatuh lagi. Oke? Itu. Jadi saat sama Lady dia mempunyai keinginan dalam proses menjadi laki-laki yang baik. Tapi memang namanya godaan itu kan terus ada. Jadi buat kalian yang kepengen tahu pas live-nya Randy, silakan aja lihat di playlist di bawah ini. Oke? Nah, ini yang terakhir. Di video itu kan wartawan itu menanyakan tentang tato, ya kan? Nah, ini karena kita membahas tato, ada pertanyaan yang sama dari Jeng Christine, ya. Madam, apa tato nanas akan dihapus? Nah, which is itu pada Vicky sudah kasih juga ini videonya, tapi nggak apa-apa. Karena ini kan tarot itu kan dia berubah-ubah ya, tergantung dari energinya. Apakah tato dari si nanas itu akan dihapus, Randy? Apakah kamu akan menghapus tatonya nanas? Iya, akan dihapus, ya. Nah, kalau dihapus itu akan sakit banget, ya, karena dihapus itu nggak mudah. Itu membutuhkan laser dan itu sangat sakit banget dan itu mahal banget, apalagi segede gaban. Nah, apakah dihapusnya itu dihapus? Iya. Apakah itu dengan cara ditimpa? Jawabannya sepertinya iya. Oke. Sebentar di make sure ya. Apakah ditimpa? Ten of Swords. Oke. Jawabannya iya, ditimpa. Ya, karena kalau dihapus jelas, tetapi dihapusnya itu tidak dihapus wajahnya karena itu sakit banget dan itu mahal banget. Itu kan hitungnya persenti ya kalau Pada Suki nggak salah ya. Karena waktu itu Pada Suki pernah punya temen bule, dia tinggal di Bali dan dia itu pekerjaannya adalah menghapus tato. Jadi dia mengatakan bahwa menghapus tato itu mahal, hitungannya persenti. Bayangkan segede gaban, berapa puluh juta. Kulit juga sakit ya kan, berarti ditimpa. Oke, yang jelas ditimpa. Nah, jadi Pada Suki mau tanya nih Randy, kalau misalkan ditimpa mau digambar apa ya? Sebentar, mudah-mudahan dikasih tahu ya sama Randy-nya ya. Tuh kan, Pada Suki pernah ngomong apa? Sebentar.
Oke. Seru nih. Oke, jadi gini ya, petunjuknya di 3 kartu ini. Jadi dia sudah memikirkan, ya, memikirkan. Kartu ketiga adalah peti mati. Peti mati ini maksudnya petunjuknya apa? Dia benar-benar sudah mati rasa sama perempuan itu. Ngerti kan? Perempuan yang dihapus wajahnya, ya, sudah mati rasa, sudah nggak mau untuk mikirin dia lagi, ya. Sepertinya di sini mau digambar ada bunganya. Pada sudah pernah bicara ya, Randy itu bakalan menghapus tatonya, mungkin digambar-gambar mawar kayak apa, keluar kan ini bunga. Nah, jadi ini mau ditimpa dengan bunga-bunga kayak gitu ya. Terus di sini ada kayak tatonya itu mau digambar kayak, ya pokoknya ada maco-maconya lah. Maksudnya ini tentang kayak laki-laki itu ya, misalkan kayak huruf-huruf atau kayak sandi-sandi kayak gitu. Tapi intinya nggak ada hubungannya dengan wanita itu lagi. Oke? Nah, jadi kita akhiri videonya. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, silahkan untuk memberi pertanyaan. Kalau Madam Suki nanti ada waktu, akan dibuatkan videonya. Buat kalian yang mau reading tarot, silahkan. Apapun masalah kalian, silahkan. Sifatnya rahasia ya. Dan mudah-mudahan kalau kalian nanti reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, ya, dan itu prabayar, ada solusi yang bisa Madam Suki berikan untuk masalah kalian. Juga buat kalian yang mempunyai luka-luka batin nih, kayak Lady Nayuan yang sudah diselingkuhi, ini nggak cowok nggak cewek ya, sama aja ya. Kalau kita disakiti itu pasti akan meninggalkan trauma yang sangat besar dalam diri kita ya. Nah, untuk mengobati trauma itu kalian bisa datang ke Madam Suki. Misalkan trauma itu waktu kecil atau sudah dewasa, datang aja ke Madam Suki. Atau kalian mempunyai gangguan-gangguan pada kejiwaan, gangguan pada kesehatan mental, kesehatan pikiran ya, psikosomatis atau autis atau anxiety, pokoknya seperti itulah ya, gangguan-gangguan seperti itu, Madam Suki mudah-mudahan bisa menyembuhkan. Karena banyak klien Madam Suki yang datang sudah ke dokter, sudah ke psikolog, sudah ke psikiater, tapi mungkin belum jodohnya. Pengobatan Madam Suki adalah pengobatan jarak jauh ya, nggak diberi obat. Dan ini adalah pengobatan holistik yang mana Madam Suki akan membuang blok mental atau trauma-trauma lain yang ada di dalam diri kalian. Pengobatan di sini adalah program pakai cahaya. Ini berlangsung 7 hari. Diharapkan dalam 7 hari itu akan ada progres-progres atau kemajuan-kemajuan yang didapatkan. Ini adalah pengobatan ajaib, tidak bertentangan dengan agama, tidak sama sekali ya. Karena di sini juga ada nanti disetel gelombang otaknya seperti itu ya. Nah, kalian kalau mau tahu apa sih testimoni dari klien-kliennya Madam Suki, buka aja di playlistnya Madam Suki, program paket cahaya ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Sang Jaya. I love you. Bye bye.